Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa lagi di privat RFF LOP, teman-teman semua. Yang pada kali ini, bismillah, kita akan membahas sebuah jurus yang insya Allah powerful, yaitu mengenai ada proyeksi, ya, jurus dari law of projection. Nah, kali ini adalah untuk kita bisa mempelajari LOP, law of projection ini untuk kebutuhan kita sehari-hari mengenai situasi yang sekarang ini, ya, sekarang ini masih dalam kondisi musim hujan, maka kita bisa pergunakan pada waktu kita nanti ber-LOP, kita arahkan, ya, kepada langit yang ada di atas kita. Nanti kita adakan komunikasi, kita bisa visualisasi, ya, mohon izinnya visualisasi tentang untuk bisa memindahkan gitu, ya. Ini kan kuasa Allah sebenarnya. Dan kemudian mohon izinnya, ini adalah create gitu, ya, create dari saya sendiri, Bapak Ibu, ya, teman-teman semua, mohon izinnya karena berlatih magnet rezeki, kemudian saya mencoba gitu, ya, seperti halnya gurunda kita, ya, pada saat melihat ada sebuah tanah gitu, ya, yang luas gitu, ya, kemudian diarahkan ke sana LOP-nya, kemudian ping gitu, ya. Kemudian diberikan ada jurus seperti secepat kilat gitu, ya. Karena memang LOP ini adalah semudah kita membayangkan, ya. Kemudian seperti diimajinasikan adalah dengan dikedipin matanya gitu, ting gitu, ya. Ternyata terjadi tuh, ya, ada keajaiban. Tanah yang luas itu kemudian bisa menjadi ada gitu, ya, ada di tangan Pak Nas gitu, ya, walaupun itu adalah tanahnya, ya, dari tuan gitu, ya, dari tuan tanah Pak Haji, ya. Pak Haji ada di daerahnya Pak Nas gitu, ya, waktu itu, ya, di daerahnya gurunda kita gitu, ya, dan kemudian tanpa bayar gitu, ya. Tanpa bayar, tanpa pinjam gitu, ya, tanpa pinjam dari bank dan lain-lain, tanah seluas itu kemudian diserahkan ke Pak Nas dan bisa untuk dikerjakan gitu, ya. Jadi saat itu Pak Nas belum mempunyai modal sebesar sekarang ini, ya, tapi dengan cara ajaib gitu, ya, dengan kedipin mata gitu, ya, dengan sekedip mata saja tanah itu menjadi ada lahan gitu, ya. Lahan apa nih? Lahan aktivitas Pak Nas dijadikan sebuah kegiatan untuk dibuat menjadi rumah sekian unit gitu, ya, ribuan rumah gitu, sampai masuk ke televisi gitu, ya, diwawancara gitu, ya. Anak semuda itu bisa mengerjakan perumahan gitu, ya, dengan sistem yang bagus, ya. Kemudian amazing aja kan, seperti ajaib aja, ya, dengan kreativitasnya, dengan keajaibannya gitu, ya, bisa menciptakan gitu, ya, walaupun itu berproses, ya, seperti kedipan mata yang tadinya adalah lahan kosong kemudian menjadi ada banyak bangunan-bangunan rumah gitu, ya. Dan itu seperti menginspirasi gitu, ya, menginspirasi, maaf, untuk diri saya sendiri gitu, ya. Nah, tanah saja bisa menjadi banyak bangunan gitu, ya. Akhirnya, wah, ini kalau misalnya ada hujan gitu, ya, kenapa enggak nih kita seperti kedipin aja gitu, ya, nanti hujannya biar minggir gitu, ya, biar menjauh gitu, ya, dari lokasi kita. Tetapi tentu ada teknik-tekniknya. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara, ya, untuk memindahkan curah hujan. Jadi bukan mengendalikan lalu menahan, ya, teman-teman, bukan. Tetapi adalah kita satu sama terhubung, ya, seperti halnya kita berkomunikasi, kemudian secara batin, ya, Bapak Ibu, ya, kemudian nanti agar bisa menggeser ke tempat yang kita proyeksikan gitu, ya, ke tempat yang kita maksudkan. Nah, bismillah, nanti bisa seperti itu mewujud nyata gitu, ya. Dan mohon izinnya, saya setiap tahun gitu, ya, praktek ada memindahkan hujan ini gitu, ya, tapi memang untuk kebutuhan saya sendiri, ya. Contoh misalnya saat hari Selasa itu saya mengadakan ada kegiatan kajian yang kemudian pesertanya itu dari banyak tempat gitu, ya, misalnya dari Kabupaten Pekalongan, ya, dari kota Pekalongannya, kemudian dari Batang. Nah, Batang sendiri ada wilayah-wilayah yang
jauh ya, ada dari Bukit gitu ya, ada dari Blado itu kan daerah Bukit ya, kemudian dari Bawang gitu ya, dari Wonotunggal, kemudian ada juga yang dari daerah kota gitu kan. Makanya waktu saat ada kajian ya, kemudian musim hujan tiba, nah saya create gitu. Saya coba nih LUP-nya dengan memindahkan curah hujan. Jadi mohon izinnya ini bukan sakti-saktian, bukan, karena bisa dipelajari. Nah, seperti apa caranya? Ini create dari saya pribadi ya Bapak Ibu. Misalnya dari CTMR lain belum seperti ini, karena ini adalah mohon izinnya saya praktek untuk diri saya sendiri dan ternyata memang ngefek Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Dengan cara kita berkomunikasi dengan alam semesta ya, izin Allah, semuanya adalah izin Allah ya Bapak Ibu ya, bukan kemudian istilahnya di sini untuk adu kekuatan ya, atau misalnya wah ini kok seperti ini aneh dan lain-lain. Enggak aneh, karena ini banyak kok yang bisa sebenarnya gitu ya. Nah teman-teman, dimulakan seperti ini ya, agar kita nanti menjadi lebih yakin. Jadi enggak langsung praktek Bapak Ibu, kita akan ada awalannya gitu ya, ada teorinya gitu kan. Nah kemudian asal usulnya apa, landasannya apa, seperti itu ya. Jadi nanti menjadi lebih yakin dan bisa dipraktekkan, dan ternyata memang bisa kok dipelajari gitu ya. Bapak Ibu, manusia bisa terkoneksi dengan alam semesta ya. Di ilmu fisika kuantum, manusia adalah satu-satunya makhluk nih ya yang memiliki energi besar ya, di dalam alam semesta ini. Nah seluruh isi alam semesta ini adalah kumpulan gelombang-gelombang energi, dan manusia memiliki gelombang energi terbesar Bapak Ibu ya di alam semesta ini. Sehingga dari sini ya kita tahu nih, wajar bila manusia itu bisa mengendalikan alam semesta, mengatur alam semesta ini. Makanya manusia itu disebut juga adalah Khalifatullah fil ardi ya, artinya adalah pemimpin di muka bumi ini, wakilnya Allah di muka bumi ini. Kemudian diberi potensi yang besar untuk mengelola alam semesta ini dengan baik. Makanya kita harus bijak ya Bapak Ibu dalam berkehidupan ya, dalam beraktivitas. Kita jangan semena-mena ya pada alam semesta ini. Jadi kita harus bisa memeliharanya, kemudian bisa mengelola alam semesta ini dengan dibarengi ada etika, dengan sikap yang bijak ya, dengan ilmu yang baik, sehingga nanti alam semesta yang dikelola ini akan menghasilkan dampak yang baik gitu ya teman-teman. Jadi kita setujui dulu bahwa ilmu ini adalah untuk kebaikan gitu ya, bukan untuk hal-hal yang tidak mulia gitu ya. Jadi ini adalah hal untuk baik, untuk kebaikan, karena agar memperlancar dari acara-acara yang kita lakukan. Apalagi itu adalah tentang acara misalnya di sini ya memuji Allah, ada pengajian, ada seminar gitu ya, ada ilmu pengembangan diri, itu kan sangat bermanfaat. Jadi penting sekali apabila kita mengetahui ilmu ini ya, nanti memperlancar juga nih ya kegiatan Bapak Ibu. Nah manusia di dalam mengelola alam semesta ini salah satunya adalah menggunakan kekuatan pikiran. Nah, banyak kita menggunakan kekuatan pikiran. Ya, melalui kekuatan pikiran inilah ya yang dimana rezeki dinamakan adalah proyeksi yang terbaik ya, LOP, Law of Projection gitu ya. Kalau ibarat kata lain adalah batin gitu kan. Nah, LOP ini nanti dengan LOP ini manusia nanti bisa mengendalikan hujan gitu ya. Kemudian tepatnya adalah bukan menahan ya, tapi memindahkan. Kalau menahan berarti seakan zolim ya. Jadi seperti halnya manusia punya hajat ya, ingin ke toilet ya, kemudian ditahan, kan tidak nyaman gitu ya. Tetapi adalah di sini pada waktu alam semesta raya ini ada ya, ada awan yang hitam, itu kan akan melepas hajat ya gitu ya, bagikan seperti itu ya. Nah kita pindahkan gitu ya, kita komunikasikan untuk bisa dipindahkan. Nah sebenarnya semua manusia itu punya potensi yang sama, bisa melakukan hal ini ya, asal mau berlatih gitu ya. Bagikan seperti apa nih pawang hujan gitu ya. Tapi memang dari Gurunda tidak menyarankan ya untuk istilahnya jadi pawang hujan. Tetapi kalau misalnya mampu ya, mumpuni ya, apa salahnya gitu kan ya, bisa jadi ada keminatan di sana gitu ya. Kalau saya sendiri memang keminatannya adalah untuk kelancaran ya, kelancaran kegiatan sehari-hari gitu ya. Misalnya
Satu saat saya ingin mengirim barang gitu ya, dengan jumlah yang besar gitu ya, kemudian jangan sampai kena hujan gitu kan, bisa kita LOP kan ya, kita LOP kan sepanjang jalan saat ada mobil saya membawa barang gitu ya, karena barangnya rawan misalnya kena air hujan gitu kan ya, rawan sekali nih misalnya, biar pelayanannya bagus ya ke sebuah toko ya, atau ke tempat usaha di mana, di sebuah tempat. Nah maka kita kan di sebuah daerah gitu ya, makanya kan kita harus istilahnya harus bisa gitu ya, harus bisa menghantarkan pesanan kita dengan aman gitu ya. Nah, modal untuk bisa memindahkan hujan adalah fokus di pikiran kita yang sangat kuat. Kita selaraskan energi pikiran kita dengan ada langit, awan ya, atau awan yang bermuatan air hujan ya, mendung tersebut ke daerah target gitu ya. Jadi menuju ke daerah target, dari daerah target kita yang untuk dinyamankan gitu ya, diberikan ada situasi yang terang benderang ya, kita mohonkan kepada Allah ya, kemudian diarahkan menuju target agar awan yang hitam tadi bisa mencurahkan ya hujannya ada di wilayah tersebut. Nah caranya bagaimana? Adalah dengan diniatkan, lalu sampaikan afirmasinya, sampaikan isi komunikasinya itu untuk bisa nanti dikendalikan awan hitamnya tersebut dan digeser ke arah yang kita kehendaki gitu ya teman-teman ya. Nah potensinya bagaimana nih untuk berhasilnya? Potensi besar itu bisa berhasil, potensi keberhasilan itu besar Bapak Ibu teman-teman semua ya. Syaratnya apa? Dilatih, rileks, tenang ya, fokus, yakin gitu ya, yakin, dan diasah dengan rutin gitu ya. Ini kan ilmu ya, sebuah ilmu. Nanti kalau Bapak Ibu, wah saya sih kayak gitu enggak penting, enggak apa-apa, skip aja gitu ya. Tapi kalau ingin tahu gitu ya, nah ini kurang lebih adalah caranya gitu ya. Nah potensi tidak berhasilnya atau gagalnya itu ada gitu ya. Kenapa nih potensi tidak berhasilnya atau gagalnya gitu ya? Potensinya adalah bila tergesa-gesa ya, kemudian memaksa ya, ada tekanan di sana, harus jangan hujan, harus terang benderang gitu. Kos akhirnya ya spiritual meter menjadi minus ya, dari min 1 ke akuan, kemudian bisa jadi muncul min 2 gitu kan ya. Ada seperti muncul dongkol gitu loh, kok enggak ini nih enggak kabul gitu, misalnya enggak kabul kan jadi marah gitu kan, sehingga nanti getaran frekuensi energi yang kita pancarkan gitu ya itu enggak selaras karena ada force di sana gitu ya teman-teman ya. Jadi pada waktu kita ingin berhasil gitu ya, kita jangan untuk memaksa, tapi dengan rileks ya. Nanti akan sampai saat kita santai, rileks, nanti energi atau komunikasi yang kita sampaikan ke awan gitu ya, kita sampaikan ke langit, itu nanti akan menjadi sampai ya, akhirnya ya awan bisa berpindah dengan mudah gitu ya. Alhamdulillah teman-teman ya, kita perlu mempunyai ada kesadaran ya, perlu untuk menyadari bahwa vibrasi pancaran energi kita, energi manusia ya, itu sangat berpengaruh besar pada orang-orang di sekitaran kita, pada benda-benda yang ada di sekeliling kita. Bagaimanakah contohnya? Contohnya saat kita memvibrasikan atau kita seperti memancarkan energi marah ya, kemudian ada menekan di sana spiritual meter tidak positif, spiritual meter negatif, maka anak-anak dan orang-orang di sekitaran kita, baik itu suami atau istri gitu ya, pada saat kita memancarkan ada hal yang tidak baik, spiritual negatif ya, spiritual meter negatif gitu ya, yang terjadi adalah mereka tidak nyaman pada kita, mereka kemudian menutup diri dan menjauh dari kita. Karena apa? Karena tidak terkoneksi energinya gitu ya. Tapi sebaliknya, coba teman-teman, apabila kita memiliki perhatian, memiliki cinta, kasih sayang ya, kemudian kita adakan komunikasi gitu ya, selaras gitu kan, kita sinergi, lalu energi kita LOP-kan ke objek ya, ke objek itu kemana saja nih, misalnya ke anak, ke uang ya, ke barang dagangan kita, ke keluarga kita, dan lain-lain. Nah pada saat kita memproyeksikan ya, kita meng-LOP-kan di sana, apa tujuan kita, bagaimana yang kita inginkan, batin kita seperti apa, anak biar menjadi soleh,
kemudian keluarga melembut, mudah diatur, suami menjadi setia, uang menjadi mudah mendekat. Apabila kita sudah berenergi positif, maka penting sekali teman-teman untuk kita menjaga kuantum di dalam diri kita, yaitu pikiran kita positif, feeling, perasaan kita positif, dan niat kita yang mulia. Kita untuk bisa jaga itu, karena kita menjadi bermagnetis gitu ya, kita menjadi energinya itu energi magnet rezeki. Apa yang kita inginkan, anak tentu kita ingin jadi anak soleh-solehah yang mudah diatur, melembut, suami menjadi setia, taat, juga takwa sama Allah, itu nanti akan mudah ya. Kemudian apalagi ya, materi-materi yang kita inginkan ya, pekerjaan menjadi mudah, kemudian kita inginkan apa nih, rezeki mendekat ya, finansial menjadi banyak gitu kan, kita ingin aset juga mudah akan kita dapatkan gitu ya teman-teman ya, Masya Allah. Jadi pentingnya sekali ya kita menjadi magnet rezeki, yaitu menjaga ya, menjaga dari energi kita agar terjaga dalam kebrilianan gitu ya, energi kita dalam brilian ya, dalam positif. Nah, demikian juga secara basic ya, cara basicnya energi kita bisa kita selaraskan ya kepada yang kita tuju ya. Kemana nih, misalnya sekarang ini masih musimnya ada musim hujan gitu ya, jadi kita arahkan ya ke langit ya, ke mendung gitu ya, ke awan yang ada di atas kita ya, di semesta raya ini gitu kan. Nanti bisa sesekali kita jalin komunikasi kepada mereka gitu ya, kita satu sama terhubungkan energinya. Dan ternyata untuk bisa menggeser hujan ini ya, juga terjadi pada kehidupan Rasulullah teman-teman ya. Rasulullah mengajarkan pada umatnya saat itu ya, ada petunjuk, ada sebuah doa ya, untuk bisa memohon kepada Allah agar sekiranya nanti memalingkan hujan atau menjauhkan hujan dari diri kita atau dari tempat yang kita pergunakan untuk kegiatan ya, yang saat itu kegiatan yang mulia, kegiatan yang baik, apalagi kegiatan mendekat kepada Allah, kegiatan ibadah gitu ya. Memindahkan hujan ya ke tempat lain agar hujan tidak menimpa di dalam diri kita ya, karena kita masih ada acara, masih ada hajatan ya, masih ada keperluan. Nah, bacaannya bagaimana nih teman-teman ya? Ternyata ada di hadis riwayat Muslim, bacaannya mudah sekali, dibaca 10 kali saja itu sudah langsung hafal nih teman-teman ya. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hawalaina walang alaina, dibaca 3 kali. Lalu kita tahu artinya, kita harus tahu artinya ya. Ya Allah, alihkan hujan ini ya ke tempat lain. Nah, ke tempat lain ini Bapak Ibu kemana nih yang ingin Bapak Ibu targetkan ya, ingin Bapak Ibu pindahkan, ingin Bapak Ibu maksudkan ya, ke bukit, ke lembah, ke gunung, ke laut. Nah, karena hikmahmu, janganlah ada di tempat ini yang sedang aku jadikan aktivitas. Kemudian dari artinya ini dirasakan gitu, dirasakan seperti komunikasi langsung ya dengan Allah. Kemudian langit serasa tersenyum gitu ya, Allah juga seperti meridhoi ya, kita lihat di sana ya, dengan ada kecerahan ya, kita bahagia. Nah, insya Allah ya itu terkonektivitas. Bacakan 3 kali juga ya. Jadi doanya Allahumma hawalaina walang alaina ini baca 3 kali ya, dan juga diartikan gitu ya, disampaikan gitu ya. Allah, saya ingin ya, hujan ini ya, saya mohon hujan ini untuk bisa dialihkan gitu. Di mana ya Bapak Ibu uniknya ya, Bismillah ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti apabila mempunyai acara ya akan lancar gitu ya, Bismillah, dengan ada ikhtiar ini. Nah teman-teman ya, ada yang bertanya, wah udah nggak mudah tuh itu gitu ya, karena saya kok belum bisa gitu ya visualisasi, saya belum bisa untuk LOP gitu ya. Ternyata nih kuncinya teman-teman ya, kuncinya adalah LOP itu mudah ya, dengan syarat, memang ada syaratnya ya, sudah selesai dengan diri kita sendiri. Artinya adalah kita bisa rilis, sudah merilis luka batin, sudah merilis ada sariawan hati ya, sudah merilis ada kepahitan, kita sudah merasakan ada bahagia tanpa syarat, maka tambah energi baik itu sangat dibutuhkan ya. Nah, untuk bisa rilis ya atau bahagia tanpa syarat itu memang perlu ya, perlu pengetahuan, perlu ada tahu ya, perlu ada ilmu-ilmu ya, nanti agar paham dan bisa auto praktek
ya, auto praktek di dalam diri kita, yaitu yang dipraktekkan apa? 10 jurus dasar ilmu magnet rezeki, ya. Mungkin di ilmu-ilmu lain ada gitu ya, tapi saya rasakan ya, di magnet rezeki ini powerful, detail sekali, karena kelebihannya gitu ya, ajaibnya di ilmu magnet rezeki itu sampai detail bagaimana untuk kita bisa rilis itu diberikan ada cara-cara gitu ya, ada cara-cara yang kemudian step by stepnya itu menjadi kurikulum kurikulum di kehidupan kita, nanti terjaga nyaman, plong, tenang, itu bisa kita pegang teman-teman ya. Nah, kenapa kita perlu belajar ya, belajar 10 jurus dari ilmu magnet rezeki ini? Karena memang tantangan di kehidupan kita setiap hari itu ada, tumpukan, ujian, persoalan, problem itu tiap hari ada, benar apa tidak teman-teman ya. Makanya kita perlu untuk mengenal ya 10 jurus dasar ilmu magnet rezeki ya. Apakah itu? Yang pertama adalah kita untuk mau buka perisainya ya, tentunya adalah diawali dengan saya berperisai, saya punya perisai nih, kenapa saya tidak ajaib ya. Kemudian kita untuk perbaiki diri. Nah, kemudian lalu cara-caranya lebih detail, yaitu Bapak Ibu untuk bisa akses ya di SHMR khusus juru buka perisai, LOP dan disiplin kata gitu ya. Kemudian lanjut kita untuk paham LOP. LOP ini adalah bukan saat batin saja ya, di waktu-waktu yang kita inginkan atau waktu-waktu yang mustajabah, misalnya ada di saat setelah tahajud ya, di setelah sholat gitu ya, Bapak Ibu bisa LOP ya secara waktu yang khusus gitu ya. Tetapi ternyata LOP itu bukan hanya di waktu-waktu yang khusus tadi gitu ya, tetapi Bapak Ibu bisa setiap saat gitu ya, menjaga untuk selalu pancarannya itu positif. Nah, itulah LOP ya. Tentunya di setiap hari itu kita mendapatkan ada tumbukan-tumbukan atau tantangan. Contoh misalnya kayak saya ya, punya karyawan gitu ya, berangkatnya terlambat gitu ya, sering terlambat dia gitu. Nah, jaga, kelola hati kita untuk jangan dongkol, karena dongkol itu perisai. Maka kita ucapkan wow keren gitu ya, kita pancarannya agar tetap bahagia. Lalu kemudian kita bisa doakan dia, kita bisa ambil cermin ajaib gitu ya. Jadi ada mix ya dengan ada jurus-jurus yang lain. Maka perlunya untuk bisa memahami ya, untuk bisa mencermati detail dari jurus-jurus magnet rezeki agar kita terjaga bahagia tanpa syaratnya. Lalu disiplin kata. Disiplin kata ini penting sekali kita untuk bisa ketahui ilmunya ya. Kita itu tidak boleh mengatakan kata-kata yang bermuatan negatif. Contoh misalnya bodoh, malas gitu ya, jelek, buruk gitu ya. Itu tidak boleh gitu ya. Apalagi hibah ya, apalagi ngomongin ya, menyampaikan tidak baik ya, membicarakan tidak baik terus-terusan gitu ya. Nah, mungkin pada saat kita berdiskusi gitu ya, atau kita memang keperluan menyampaikan sesuatu hal gitu ya, kita perlu menyampaikan seseorang ini seperti ini, jangan banyak-banyak, 5% aja. Persoalannya tak 5%, maksimalnya 10%, setelah itu selesai cut gitu. Cari solusinya gitu, jangan berlama-lama gitu. Agar apa? Misinya sampai ya, tapi kemudian keajaibannya juga justru bisa kita pegang. Nah, yang tidak tahu ilmu kan akhirnya senang nih membicarakan ya, bagaikan nikmat aja. Iya, si A itu memang seperti ini, memang ya kayak gitu, begini begitu, ini itu, panjang kali lebar. Nah, ternyata teman-teman, energi kita kesedot ke situ. Kita memanggil keburukan-keburukan yang lain hadir di dalam diri kita. Pada saat kita mengatakan tidak baik orang lain, itu kita masih menarik hal-hal yang tidak baik pula ya dari semesta raya ini datang kepada diri kita. Maka hati-hati teman-teman ya, saya juga hati-hati teman-teman ya, saya sendiri juga hati-hati gitu ya, untuk bisa menjaga disiplin kata kita sampai disiplin rasa kita gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu perlu lanjut ke THMR untuk bisa turunkan garis kebenaran, karena garis kebenaran ini ada di wilayah rasa gitu kan. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk bisa menetralkan peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman gitu ya, yang bagikan manusia itu tidak bisa menjawab, tidak bisa mensolusikan, hanya Allah nih. Nah, bagaimana cara permohonannya? Bapak Ibu bisa pegang sahabat terbaik Bapak Ibu, yaitu Al-Quran. Dengan teknik apa nih? Garpu tala gitu ya. Garpu tala Bapak Ibu bisa dapatkan ada di THMR gitu ya. Nah, kemudian
Bapak Ibu perlu untuk bisa merawat terumbu karang karena Bapak Ibu mendapatkan rezeki, ya rezekinya menggerojok karena Bapak Ibu telah merawat terumbu karang dari diri Bapak Ibu. Terumbu karang Bapak Ibu siapa yang pertama? Triangle miracle, ya, yaitu ada pasangan hidup, anak dan orang tua. Jangan dikira Bapak Ibu, ya, bahwa Bapak Ibu kerja di luar, bisnis di luar, kemudian saat tidak nyaman di keluarga, kemudian nanti diberi banyak kemudian enggak Bapak Ibu, karena energi itu satu sama terhubung. Saat kita tidak baik di keluarga, maka rezeki yang kita kejar di luaran itu enggak juga kunjung datang teman-teman. Maka koreksi, ada apakah diri saya di dalam keluarga gitu ya, kenapa saya rezekinya kok enggak mudah didapat? Oke, misalnya ada yang mengatakan saya mudah didapat Bunda, saya dapat finansialnya, saya dapat materinya, saya banyak uang. Oke, memang dapat uang, tetapi rezeki di sisi lain yang namanya ketenangan, keberkahan, keberlimpahan, rasa yang bahagia itu enggak ada. Jadi cuma materi dan dapatkan. Yaitu kehidupannya itu dihujani dengan keajaiban demi keajaiban teman-teman, Masya Allah ya. Keajaibannya itu mengalir terus menerus, tidak cuma 1-2 kali gitu, tapi terus menerus. Karena apa? Karena bungkus permen dan permennya itu sudah sama-sama manis karena berlatih gitu ya, berlatih jurus-jurus magnet rezeki. Jadi saat batin akhirnya mudah sekali terwujud nyata gitu kan. Nah pada saat teman-teman sudah di makom BTS, bahagia tanpa syarat, pertahankan teman-teman ya, jangan sampai terlewat ya. Jangan sampai teman-teman kemudian keluar dari zona kuantum, keluar dari penduduk kuantum. Ya, sayang nanti masuknya lagi tidak mudah gitu ya. Nah, untuk belajar ya khusus jurus-jurus adalah di SCMR dan THMR ya. Kemudian apabila teman-teman nanti menghendaki ada kelas Garpu Tala Time ya, insya Allah ya THMR akan adakan gitu ya. Kemudian di privat RFF LOP ini dan juga Insan Mulia ya, yang di offline-nya adalah sepil-sepil jurusnya saja teman-teman ya. Sepil jurus ya, kemudian kita berlatih praktek LOP dan merilis ya, luka batin, merilis sampah-sampah energi, merilis ada toksit-toksit di dalam diri kita. Karena apa? Penting sekali. Dan pada saat kemarin sudah dirilis, jangan mengira kita sudah selesai debu-debu yang ada di jendela buram kita. Debu-debu yang ada di jendela kita. Karena debu-debu itu setiap saat itu bisa menempel kembali. Kita bayangkan ya, kita punya jendela kaca ya, kaca di jendela kita. Coba tiap hari, tiap pekan ya, tiap bulan, bahkan 1 tahun tidak dibersihkan. Coba bayangkan teman-teman. Akhirnya tidak bisa ada cahaya matahari yang masuk karena begitu tebalnya. Nah, menandakan adalah di situasi manusia tersebut dalam keadaan yang tekanan, dalam kondisi yang depresi gitu ya, karena nggak bisa melihat jalan di depan ya, seperti gelap gulita gitu. Jadi ini kan kita untuk hindari gitu teman-teman ya, kita hindari hal-hal yang demikian gitu. Maka rutin untuk membersihkannya gitu ya. Membersihkannya yaitu dengan kita selalu Quranic vibration ya, karena dengan Quranic vibration ini ya kita dapat syifa, kita dapat membersihkan jendela buram, bisa menurunkan garis-garis kebenaran sambil kita nanti untuk terus bisa memahami jurus-jurus magnet rezeki. Kita ulang lagi, kita riset lagi, kita upgrade lagi, karena Bapak Ibu untuk 1 kali saja SCMR THMR, mohon maaf, tidak bisa ajaib Bapak Ibu, tidak bisa ajaib karena harus diulang dan diulang gitu kan. Jadi pemahaman kita untuk installnya itu tidak bisa sekali jadi teman-teman ya, harus diulang lagi ya, diriset lagi gitu kan, sampai kemudian masuk ke bawah sadar dan kita prakteknya adalah dengan ringan dan mudah. Maka keajaibannya itu ya nanti akan secepat kilat gitu ya. Masya Allah tabarakallah teman-teman semua yang membutuhkan ada bimbingan magnet rezeki ya untuk korporat, perusahaan, lembaga, dinas, usaha dan lain-lain ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk peningkatan kinerja pegawai, karyawan, meningkatkan omset penjualan, berkah dalam usahanya ya. Bapak Ibu bisa ya kontak ada di sini ya, 085740381383 ya, dengan saya ya Susan Arkanisa ya, dan berpartner ya dengan Bunda Pita gitu ya. Bismillah, kita nanti maju bersama-sama, ajaib bersama-sama, kaya raya berlimpah berkah juga bersama-sama. Akhirnya seluruh Indonesia ini diberkahi oleh Allah. Dengan apa? Dari dimulai diri kita mulai mau belajar, dimulai dari diri kita sendiri yang mau belajar, giat berlatih
lalu kita mau praktekkan ilmu MR ya, akhirnya nanti mudah terjadi keajaibannya. Demikian, terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat dari materi yang saya sampaikan ini ya, kemudian mengasah wilayah kuantum Bapak Ibu untuk berlatih dan menjadi ampuh ya, ampuh LOP-nya, kemudian hajat dari Bapak Ibu makin didapatkan ya, keajaibannya makin teratasi ketidakmudahannya, dan Bapak Ibu mulia, kaya, sukses, berkah, berlimpah, Masya Allah, Alhamdulillah, dan kelak akan mendapatkan husnul khatimah ya, dan juga berikutnya dari Allah dapat surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu semua, teman-teman ya, terima kasih. Barangkali ada ketidaktepatan dari diri saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada baiknya semua dari Allah. Dan kita tutup ya dengan doa penutup kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa